Oke, hari ini aku mau bahas UP Matematika 2C tahun 2022-2023. Di sini soal UP ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Di sini aku membahas yang bagian A tipe satu, kemudian karena bagian B-nya satu tipe, ya aku bahas yang tipe satu-satunya. Nah, nanti untuk kalian yang ingin mengakses link soalnya, itu bisa langsung kalian akses di Google Drive yang udah aku sertain di deskripsi ya, jadi tinggal dilihat aja. Oke, di sini kita mulai. Kita lihat dari soal nomor satu kita. Dengan menggunakan substitusi U, maka integral berikut akan menjadi ini dengan B-nya berapa? Oke. Kita harus selalu mengingat bahwa kalau kita pakai substitusi ya, di sini kan kita punya integral 0 sampai 7 X akar pangkat 3 X plus 1 dx itu kalau kita pakai substitusi, berarti nanti U sama dengan akar pangkat 3 X plus 1. Nah, sekarang kita selalu ingat ya, kalau kita pakai substitusi, artinya semua itu harus berubah jadi U ataupun DU. Nah, itu kita harus ingat ya. Jadi, bentuk fungsinya harus dalam U dan DU. Jadi nanti di sini pertama kan ini kan kita misalin U. Oke, ini udah berubah jadi U nih. Nah, si ini dua juga nasibnya sama. Harus apa? Harus berubah juga. Kemudian yang kita harus ingat lagi apa? Ini nih, batasnya harus berubah ya. Jadi batas U. Nggak boleh batas X lagi karena itu kan batas X. Gitu. Tekniknya gimana? Di sini untuk yang pemisalan akar kita selalu hilangin akarnya, pangkatin 3. U pangkat 3 sama dengan X plus 1 kan? Maka nanti turunannya apa? 3U kuadrat du sama dengan, ini kan dx kan? Oke. Dx kita udah berubah nih, jadi 3U kuadrat du. X kita bisa kita lihat di sini. Dia tuh akan berubah jadi apa? X sama dengan U pangkat 3 min 1. Nah sekarang batasnya gimana nih? Tinggal lihat aja. Awal nih ya, batas bawah X itu nanti jadi batas bawah U. Batas bawah X kan 0. Berarti bawah U-nya tinggal kamu masukin 0 ke persamaan ini. Berarti nanti akar pangkat 3 0 plus 1 kan? Berarti nanti akar pangkat 3 dari 1 berapa ini? Ini 1 gitu. Kemudian si atas X-nya kan 7. Oke, nggak masalah. Berarti atas U-nya masukinlah gitu ya. Akar pangkat 3 7 plus 1. Berarti ini apa? Akar pangkat 3 dari 8 2. Sehingga apa? Sekarang udah kita punya semua nih. Integral 0 sampai 7 X akar pangkat 3 X plus 1 dx itu akan sama dengan apa? Integral kita udah tahu 1 sampai 2 kan? Kemudian apa? Ini tadi kita ingat. Jadi U pangkat 3 min 1, tadi kan X ya, U pangkat 3 min 1, U, si dx-nya apa? Dx-nya jadi 3U kuadrat du. Jadi bisa kita bilang bahwa apa? Bahwa ini tuh B-nya, kemudian ini tuh yang kosongnya, atau FU, fungsi U. Kita perbaiki sedikit, ini kalau kita kaliin jadi apa? Berarti nanti ini tuh, kalau kita bagusin, jadi integral 1 sampai 2 U pangkat 3 U pangkat 4 3 U pangkat 6, minus 3 U pangkat 3. Maka untuk jawaban nomor satu di sini apa? 3U pangkat 6 minus 3U pangkat 3 DU dengan B-nya sama dengan 2. Oke, ini bagian A nomor satu. Ini kita bisa. Oke, kita lanjut ke B nomor 2. Untuk B nomor 2, kita masuk ke bab 9 di sini, bab deret. Polinom Maclaurin orde 3 untuk fungsi fx sama dengan sin 2x dituliskan sebagai ax plus bx pangkat 3. Dengan A dan B adalah, nah kita harus selalu mengingat ya,
bahwa deret Maclaurin dari sin tuh sebenarnya udah ada. Tapi kalau kamu lupa, ya, dan memang tidak dianjurkan juga untuk dihafalkan, untuk yang seperti ini, kamu selalu bisa menggunakan teknik cara lamanya, ya, yaitu cara lambatnya, bisa kita bilang. Kita harus selalu mengingat bahwa polinom Maclaurin derajat n, ya, ini kita ingat dulu, polinom Maclaurin orde ke n atau derajat ke n dari sebuah fungsi fx itu nanti dihampiri oleh apa? Pnx, derajat ke n nih. Ini tuh sama dengan apa? Selalu sama dengan fa ditambah f aksen a dikali x min a ditambah f double aksen a dikali x min a kuadrat per 2 faktorial sampai apa? Sampai derajat ke n. Nah, ini di sini aku nggak tulis langsung Maclaurin ya. Di sini aku selalu tuliskan yang umumnya dulu, ya. Bisa kita ketahui sebenarnya bahwa yang di sini aku tuliskan tuh bukan Maclaurin tetapi Taylor, ya, lebih tepatnya. Nah, di sini. Terus bedanya Taylor sama Maclaurin apa? Ya, jadi ini kita perbaiki dulu ini Taylor ya. Biar jelas dulu rumus awalnya. Nah, di sini Maclaurin itu apa? Kalau polinom Maclaurin itu artinya ingat aja A-nya tuh 0. Ya, berarti nanti fx sama dengan pnx, ya tinggal diganti aja sih. F0 ditambah f aksen 0x ditambah titik-titik-titik sampai derajat ke n. Tapi 0 gitu si A-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita ingat ya, karena kita tahu orde ke n itu menyatakan si pangkat turunannya di sini, atau bisa lihat juga ini juga sama ya berhubungan dengan si pangkat ininya, pangkat x-nya, maka nanti di sini kita tuh artinya apa? Cari sampai turunan ketiga gitu dari si fungsi fx ini. Jadi selalu sama ya. Kalau kita kembali lihat soalnya, kita teliti lagi, polinom Maclaurin orde 3 itu artinya apa? Udah, begitu kamu nemuin kalimat ini, hal pertama yang kamu lakukan adalah turunin 3 kali. Ya, turunin 3 kali. Nah, nanti di sini apa? Kamu akan punya fx kan? Pertamanya itu sin 2x. Berarti nanti turunan pertamanya itu 2 cos 2x. Kemudian turunan keduanya itu minus 4 sin 2x. Kemudian turunan ketiganya itu min 8 cos 2x. Dari sini apa? Ya masukin aja A-nya. Berapa? 0 kan? Berarti F0 itu 0, F aksen 0 itu adalah 2, kemudian F double aksen 0 itu adalah 0, karena sin 0 itu 0, kemudian F triple aksen 0 itu adalah min 8, karena cos 0 1 kan di sini. Nah udah, tinggal masukin rumusnya. Berarti P3X ya, polinom orde 3 untuk Maclaurin atau Taylor sama aja. Berarti nantinya apa? Berarti F0 ditambah f aksen 0x ditambah apa? F double aksen 0x kuadrat per 2 faktorial ditambah f triple aksen 0 x pangkat 3 per 3 faktorial gitu kan? Ini apa? 0 ditambah apa? 2x ditambah 0 lagi dikurangi 8x pangkat 3 per 6. Maka nanti di sini 2x dikurangi 4 per 3 x pangkat 3. Katanya ini tuh sama dengan apa? AX plus BX pangkat 3. Udah jelas ya? Berarti A-nya 2, B-nya minus 4 per 3. Maka di sini tinggal dimasukin aja. A-nya 2, B-nya minus 4 per 3. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita lihat nomor 3. Kali ini berhubungan dengan bab 11, yaitu bab vektor. Diketahui U itu adalah vektor 2, min 1, 4. Dan V itu adalah vektor K min 2K, min 1. Panjang vektor U, kita udah harus tahu bahwa perumusannya panjang vektor U itu apa? Akar dari C.
komponen-komponennya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Berarti ini akar dari 4 tambah 1, 5 tambah 16 kan? 4 tambah 1 tambah 16. Berarti ini akar 21. Ya udah kita tulis aja akar 21. Kemudian U dan V tegak lurus ketika kita harus ingat ya, salah satu kriteria keduanya tegak lurus itu adalah dot produknya itu hasilnya 0. Berarti nanti di sini 2, min 1,4 kita dotkan dengan K, min 2K, min 1 itu hasilnya harus 0 kan? Maka nanti apa? 2K, ini kan I dot I kali I ya, tambah J kali J, berarti nanti plus 2K lagi, dikurangi 4 kan, sama dengan 0. Berarti 4K sama dengan 4, obvious K-nya 1. Berarti di sini 1. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Di sini nomor 4 berkaitan dengan bab 12. Diberikan fx, y sama dengan x kuadrat sin y. Maka fx, x, y dan fy, x, y. Kita harus ingat ya, notasi ini nggak boleh lupa ini. Fx kecil, ini artinya turunan parsial terhadap x atau dou f, dou x. Sama juga dengan ini. Ini artinya dou f, dou y. Nah, di sini kita harus ingat ya, teknik menurunkan parsial itu gimana? Kita ingat ya, ini kan fungsinya itu sin x kuadrat sin y. Kalau kita nurunin secara parsial terhadap x, artinya apa? Selain variabel x, kamu anggap konstan. Ya, jadi sin y di sini ya diamin aja karena dia kan perkalian. Berarti nanti kamu tuh gini, kamu turunin yang ada x-nya aja. Misalkan x kuadrat turunannya apa? 2x kan? Berarti 2x dikali si konstan sin y. Berarti nanti di sini 2x sin y, kemudian fy-nya apa? Ya x kuadrat diem, ya cos y kan gitu turunan sin. Nah, ya jangan kebalik untuk turunan parsial. Lanjut lagi, nomor 5 masih berkaitan dengan bab 12. Misalkan Z sama dengan XY. X sama dengan E pangkat min T, dan Y sama dengan 1 plus 5T. Maka, oke, dx dt artinya apa? Kamu punya X nih, fungsi dari T. Berarti dx dt itu apa? Ya turunan X terhadap T kan? Turunan E itu apa? Ingat, E lagi, nggak pernah berubah. Tapi dikali turunan dalam. Berarti kali min 1. Jadi itu min E pangkat min T. Kemudian, dz dt apa? Nah, sekarang kita lihat. Kamu punya Z-nya itu apa? Z-nya kan XY ini. Lah, tapi kamu mau turunin terhadap T. Ya, ya nggak bisa gitu. Artinya apa? Mengisyaratkan kita menggunakan apa? Chain rule atau aturan rantai. Dan nanti di sini kita turunin dulu yang bisa dulu. Z kan bisa diturunin terhadap X kan? Ya, tapi kita di sini pakai do karena Z itu dua kubah. Do Z do X, dx dt nih. Nah, baru rantai. Ditambah do Z do Y, dy dt. Ini kita hitung dulu nih, jangan masukin dulu T-nya 0, nanti aja. Do Z do X apa? Turunan XY terhadap X, Y gitu kan. Ini tadi kita udah hitung nih, ini minus E pangkat min T. Ditambah X, dy dt apa? Dy dt ya 5 gitu kan. Karena turunan 1 0, turunan 5T ya 5 terhadap T. Nah, di sini berarti apa? Berarti nanti kita punya, karena kita mau masukin T-nya 0, ubahlah. Y-nya jadi apa? Jadi 1 plus 5T dikali minus E pangkat min T, ditambah apa? Ditambah 5X. X itu apa? E pangkat min T. Ini dz/dt nih, belum dimasukin T-nya 0. Nah, sekarang kita masukin nih, dz/dt, tetapi sekarang T-nya 0. Apa nih berarti? 1 plus 0 kan? Dikali minus E pangkat 0, 1 kan? Ditambah 5 kali E pangkat 0, 1 lagi. Dan nanti min 1 tambah 5.
Sudah jelas hasilnya 4. Nah, di sini 4. Ya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita ke nomor 6. Sama, di sini juga masih berhubungan dengan bab 12. Nomor 6, misalkan fungsi tiga variabel fx, y, z itu adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat minus 3. Dou fx, y, z, kita harus selalu ingat, dou f itu isinya tuh selalu apa? Selalu turunan parsial terhadap setiap variabelnya. Variabelnya ada x, y, z, berarti turunan parsial terhadap setiap variabelnya. Atau nanti yang lebih sering kita tulis sebagai apa? Sebagai fx kecil, fy kecil, fz kecil. Fx itu gimana? Ya 2x kan? Fy 2y, fz 2z. Oke, ini jawaban yang A. 2x, 2y, 2z. Terus, vektor normal satuan bidang singgung, permukaan ini sama dengan 0, berarti masih fungsinya sama, masih yang atas, di titik 1, min 1,1 adalah, nah, di sini kita harus selalu ingat bahwa apa? Bahwa vektor normal bidang singgung itu adalah apa? Vektor normal bidang singgung itu memang yang kita cari di bagian A, yaitu nabla F, X, Y, Z. Ya memang seperti itu. Nah, di sini berarti karena kita maunya di titik 1, min 1,1, berarti nanti nabla F-nya berapa? Nabla F 1, min 1,1 tinggal masukin angkanya, yaitu 2, min 2, 2. Nah, di sini ini tuh normalnya langsung. Tetapi yang diinginkan tuh bukan normal biasa, tetapi normal satuan. Artinya apa? Artinya kita harus bagi dengan si panjangnya. Ya berarti di sini 2, min 2,2 kita bagi dengan apa? Akar dari 2 kuadrat 4 tambah 4 tambah 4. Jadi nanti ini 2, min 2,2 kita bagi dengan apa? Ini tuh akar 12. Berarti di sini 2 per akar 12, kemudian min 2 per akar 12, 2 per akar 12. Kita perhatikan bahwa akar 12 itu apa? Akar 12 itu kan 2 akar 3 ya. Berarti nanti kalau misalkan kita punya 2 dibagi akar 12, sini kan berarti apa? 2 dibagi 2 akar 3 kan? Oke, coret. Berarti seperakar 3 semuanya ini. Berarti seperakar 3, min seperakar 3, seperakar 3. Nah, ini untuk yang B. Lanjut lagi di sini, kita lihat nomor 7. Kita masuk ke bab integral lipat. Nomor 7, nilai dari integral 0 sampai 3, 0 sampai 1, 4 dx dy adalah, nah di sini ada dua cara. Karena di sini tingginya sama, ya bisa kita gambarin langsung si daerahnya, atau apa? Atau pakai cara biasa. Pakai cara biasa aja ya, integral lipat. 0 sampai 3, 0 sampai 1, 4 dx dy. Artinya apa? Kerjain dalam dulu, ingat. 4dx apa? Ya 4x gitu kan. 4x 0 sampai 1 kan. Berarti ini apa? Berarti ini integral 0 sampai 3 masukin 4 kurang masukin bawah. Berarti nanti di sini 0 sampai 3 4 dy. Ya berapa ini? Ya 4y. Masukin 0 sampai 3. Ya kita tahu lah ini kan 12 minus 0, 12. Kemudian buat yang B, batasnya sama nih, 0 sampai 3, 0 sampai 1. Tetapi fungsinya beda. Ini X plus Y, tetapi sama, dx dy. Tinggal diapain? Ya dikerjain gitu ya. Dalam dulu selalu. 0 sampai 3, berarti diem ya. Ini integral dalam apa? Jadi kan X kuadrat per 2 plus XY nih.
masukin 0 sampai 1. X-nya jangan lupa yang masuk. Berarti nanti nih 0 sampai 3 setengah ditambah apa? 1 kan? Berarti Y. Y. Hitung lagi. Berarti di sini setengah Y ditambah apa? Y kuadrat per 2. Masukin 0 sampai 3. Tapi masukin 0 nggak ada. Berarti masukin 3 aja. 3 per 2 ditambah apa ini? 9 per 2 kan? Berarti 12 per 2. Ini hasilnya 6. Maka untuk yang B di sini 6 ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Di sini kita miliki bab 14. Diketahui lintasan C itu Y sama dengan X pangkat 3 untuk X-nya 0 sampai 3. Integral garis dari lintasan C, Y dx tambah X dy sama dengan integral 0 sampai 3, titik, titik, titik. Tapi semuanya kita lihat. Awalnya ada dx, ada dy. Tiba-tiba semuanya berubah jadi dx. Artinya apa? Semua yang ada y, kamu ubah nih jadi x. Simpel sebenarnya. Kamu punya integral c y dx ditambah x dy. Di mana c-nya tuh? Di c y sama dengan x pangkat 3. Langsunglah, dy-nya apa? 3x kuadrat dx. Substitusi masukin. Integral y-nya apa? X pangkat 3 kan? Ditambah x dikali 3x kuadrat. Integral dari mana? Ya karena x-nya 0 sampai 3 ya tinggal ngikutin aja nggak sih? Maka nanti di sini integral 0 sampai 3. Yang ini kan 3x pangkat 3 nih. Ditambah yang depan. Berarti apa? 4x pangkat 3 dx. Oke, di sini 4x pangkat 3. Terus gimana ngitung ini? Wah, ini udah enak banget. Karena integral dari 4x pangkat 3 itu apa? 4x pangkat 4 per 4. Habis kan 4-nya. 0 sampai 3 berarti 3 pangkat 4. Alias berapa? 9 kuadrat, 81. Nah, ini 81. Ini untuk seluruh soal bagian A. Oke, kita lanjut ke bagian B. Di sini untuk bagian B, kita mulai dari nomor 1. Periksa apakah integral berikut konvergen atau tidak. Oke, kalau di sini, aku paling sukanya apa? Selalu kerjakan dulu integral yang nggak ada batas, biar nanti nulisnya enak. Walaupun ini kita tahu hasil integralnya itu apa? Di sini ya bisa kita gunakan substitusi U, tetapi bisa juga dihafal ya untuk bentuk-bentuk seperti ini. Ini tuh selalu hasilnya minus E pangkat min X plus C. Ya, perlu diperhatikan bahwa setiap integral dasar kan E pangkat X nih. Nah, ketika kita bertemu ada suatu konstanta di depan si integral dasar, kita selalu ingat hasilnya itu apa? E pangkat ini dibagi si konstanta tersebut. Makanya di sini kita tuh punya dibagi min 1 sebenarnya, karena si depan X-nya itu ada min 1. Makanya hasilnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan karena udah tahu hasilnya. 2 sampai tak hingga E pangkat min X dx kan? Kita harus tuliskan ini sebagai limit B menuju tak hingga. 2 sampai B ya, yang tidak wajarnya kita ubah menjadi B. Karena kita udah tahu hasilnya itu minus E pangkat min X, di sini udah enak, tinggal tulisin aja. Minus E pangkat min X, tapi kita evaluasi 2 sampai B. Nah, perhatikan ini jangan sampai salah ya. Ini minusnya di depan. Berarti di sini limit B menuju tak hingga. Pertama apa? Berarti kan minus, masukin pertama ya. E pangkat min B. Dikurangi baru E pangkat minus 2. Ya, karena di sini jangan lupa ya. Nanti kan sebenarnya harusnya ditambah. Minus, minus jadi plus. Makanya dia seperti ini. Nah, sekarang artinya kita punya apa? Limit
B menuju tak hingga minus E pangkat minus B, atau nanti kita tulis apa? Seper E pangkat B aja, ditambah seper E kuadrat gitu kan. Atau E pangkat minus 2, tapi nggak apa-apa lah ditulis seperti ini. Nah sekarang kita lihat, minus 1 dibagi E pangkat tak hingga. Ini kan tak hingga kan. Seper tak hingga ya 0, berarti ini langsung hasilnya 0, berarti kan segini tuh 0, ditambah seper E kuadrat, berarti ya seper E kuadrat. Seper E kuadrat itu apa? Angka kan? Makanya kita sebut yang seperti ini tuh konvergen gitu. Jadi tinggal kita tulis, maka integral 2 sampai tak hingga E pangkat minus X dx itu konvergen, dan biasanya kita bilang konvergen ke hasil seper E kuadrat. Ini nomor satu. Kita lanjut ke berikutnya, nomor 2. Untuk nomor 2 di sini kita punya diketahui sebuah deret pangkat, yaitu bentuknya tuh seperti ini. Untuk daerah kekonvergenannya tuh kurang dari 1 mutlak X-nya. Gunakan informasi tersebut untuk menentukan deret pangkat dari ini. Oke, di sini ini melatih kelihayan kita untuk mengubah bentuk ini tuh menjadi ini. Tetapi ingat ya, dari bentuk ini tuh yang boleh diubah tuh hanya X-nya doang sebenarnya. Ininya harus tetap diam jadi satu. Ya, jadi biasanya kita geraknya backward gitu ya, backward dari sini ke sini. Di sini kita punya 1/2 plus X. Ini tuh apa? Karena ininya harus jadi satu, ya udah kita bagi 2/2 biar enak. Jadi nanti kita punya atasnya itu kan setengah nih. Dibagi bawahnya itu apa? 1 ditambah X/2. Atau nanti di sini tuh jadinya apa? Setengah dikali apa? 1/1 plus X/2. Ini tuh apa? Ini tuh adalah yang di atas. Tetapi X-nya diganti jadi X/2. Maka nanti jadi apa? Setengah dikali apa sih? Langsunglah. 1 minus X/2 ditambah X/2 kuadrat dikurangi X/2 pangkat 3 ditambah titik-titik titik. Ya, perhatikan bahwa yang ditanya itu sebenarnya bukan ini, karena yang seperti ini tuh kita sebut sebagai uraian deret. Yang ditanya itu deret pangkat. Jadi harus dalam notasi sigma. Di sini bisa kita kerjain ya, kita kalin ke dalam biar deret pangkatnya jadi 1. Ini tuh apa? Setengah minus X/4 kan. Ditambah X kuadrat per 8 dikurangi X pangkat 3 per 16. Ya, atau kalau bisa kita tuliskan ini kan sebenarnya 4 itu apa? 4 itu kan 2 kuadrat, 8 itu 2 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi polanya itu udah kelihatan. Nah, di sini berarti deretnya apa? Gini ya, dalam membentuk deret, ini yang paling enak apa? Udah, intinya kamu apa? Lihat dulu dia tuh ganti tanda apa enggak gitu. Di sini kan ganti tanda kan. Berarti nanti di sini kamu tinggal tulis n dari mana? Bebas ya. Misalkan n-nya dari 0 gitu sampai tak hingga. Karena dia ganti tanda, kita kasih faktor -1. Nah, terus kita mau suku pertamanya tuh positif. Karena n-nya dari 0, berarti ini pangkat n aja. Karena biar positif awalnya. Dikali apa? X-nya pertamanya nggak mau ada. Berarti X pangkat n. Ya, terus ini kan 2 terus nih. Berarti 2 pangkat sesuatu kan? Karena awalnya harus 2 pangkat 1. Berarti di sini 2 pangkat n plus 1. Nah, ini contoh membentuk deret pangkat. Ya, dan perlu kita ketahui ada banyak sekali sebenarnya ya kombinasi deret pangkat untuk uraian deret ini. Contoh lain, misalkan kamu mau n-nya mulainya dari 1, ya terserah gitu ya. Kalau dari 1 kan berarti bisa pakai -1 pangkat n plus 1 biar awalnya positif. Terus apa? Terus X-nya pangkat n-1 biar awalnya tuh 1, sorry. Kemudian bawahnya apa? Bawahnya 2 pangkat n aja. Nanti juga akan membentuk yang sama seperti ini.
Ya, jadi terserah mau dari 0, mau dari 1, ya mau dari 1000 juga sebenarnya bebas, cuman kan ngapain. Ya. Oke, ini nomor 2. Oke, kita lanjut ke di sini nomor 3. Tentukan nilai ekstrim dari ini dengan kendalanya ini. Kita perlu mengingat bahwa fungsi yang ingin kita cari ekstrimnya itu dikenal sebagai fungsi objektifnya. Ini berarti fungsi objektif. Kemudian yang ini tuh kendalanya ya namanya, dan kendala itu biasanya kita nyatakan dalam fungsi G yang kita bikin sama dengan 0. Teknik kita kalau ada kendala tuh pakai apa? Pakai metode pengali Lagrange. Nah, gimana nih cara pakai metode pengali Lagrange? Untuk menggunakan metode pengali Lagrange, tinggal kita pakai nabla F sama dengan lambda nabla G. Nabla F-nya apa? Di sini kan berarti 2xy kemudian x kuadrat. Ingat ya, jangan pernah lupa ini tuh selalu turunan parsial terhadap setiap variabel. Sama ya, di sebelah kanan juga di sini turunan parsial terhadap setiap variabel. Satu sama satu kan? Jadi nanti persamaannya dapat 2. 2xy sama dengan lambda, kemudian persamaan 2-nya x kuadrat sama dengan lambda. Ini tinggal apa? Ya samain aja lambdanya. Lambda 1 sama dengan lambda 2, 2xy sama dengan x kuadrat. Jangan dicoret, karena nanti akan menghilangkan solusi. Kecuali kalau memang dia itu nggak boleh 0, x-nya. Di sini kan berarti kan x-nya bisa keluar, 2y min x kan? Di sini kita dapat dua solusi. X sama dengan 0, ini sebagai solusi pertama. Kemudian 2y sama dengan X atau X sama dengan 2y sebagai solusi kedua. Solusi-solusi ini kita kemanain? Kita substitusi kemana? Kita substitusi ke kendala. Yang mana dulu? X sama dengan 0 misalkan. Ya, ini kan ada dua. Berarti yang X sama dengan 0, nanti gimana? Nanti X plus Y kan sama dengan 3. Berarti Y-nya kan 3 kan? Maka dari sini dapat satu titik kritis, 0,3. Kemudian X sama dengan 2Y ini, substitusi. Berarti X plus Y sama dengan 3, ini kan 2Y ini. Berarti 3Y sama dengan 3, obviously Y-nya 1 kan? X-nya berapa? Ya, X-nya kan 2Y. 2 kan berarti. Maka nanti di sini 2,1. Artinya apa? Didapat dua titik ekstrim atau titik kritis. Dua titik ekstrim yaitu apa? Yaitu 0,3 dan 2,1. Nah, di sini berarti nilai ekstrimnya apa? Harus berupa nilai. Berarti maka nilai ekstrim itu ada dua, yaitu F 0,3 yang sama dengan 0 kuadrat kali 3, ini 0. Kemudian F 2,1 yang sama dengan 2 kuadrat kali 1. Ini hasilnya 4. Nah, makanya di sini kita punya dua nilai ekstrim dan gak ditanya kan apa yang ditanya maksimum atau minimum. Jadi ya udah jawabnya seperti ini aja. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita punya, misalkan S adalah daerah terbatas pada kuadran pertama. Ini jangan lupa ya kalimat-kalimat seperti ini yang dibatasi oleh lingkaran berjari-jari satu. Nah, nanti daerah S kita tuh simpel ya. Ini S berarti apa? Ya begini doang kan? Nah ini tuh ini. Nah gitu ya. Ini tuh S kita. Gambarkan sketsa S, ya ini udah gitu ya. Dan nyatakan double integral S dalam koordinat polar. Berarti kita harus nyatakan daerah S dulu dalam polar. Daerah S dalam polar. Ini sebenarnya udah enak sih, ya.
Ini kan di sini kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan satu nih. Berarti dengan menggunakan partisi sejajar R, karena polar kan sejajar R kan, berarti nanti apa? Berarti nanti batas R-nya itu udah enak. Yaitu apa? Batas R-nya itu dari tengah sampai sini. Ya, berarti kita tulis aja batas bawah dulu ya. Batas bawah R, karena dari tengah itu R sama dengan nol. Batas atas R-nya itu lihat. Nah, kenapa dia? Ya, bawah kan ini nih. Ini bawah nih, ini bawah. Ini atas kan? Yang atas kenapa? Karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan satu. Tapi nggak boleh nih kita pakai ini. Karena harus dalam polar. Berarti ininya kita ubah jadi R kuadrat. Berarti R. Oke. Terus, batas tetanya apa? Ini udah enak banget. Karena dari sini ke sini kan. Teta tuh. Muternya gini ke sini. Berarti 0 sampai 90 derajat. Kita udah harus tahu batas-batas garis itu di mana. Ini kan 0 sampai pi per 2. Berarti apa? Maka double integral S dari apa itu akar X kuadrat plus Y kuadrat dA. Sekarang kita ubah semua ke polar. Berarti double integral, ini kan akar R kuadrat kan? dA itu apa? Selalu RdR d theta. Masukin batasnya 0,1, 0 pi per 2. Berarti nanti di sini integral 0 pi per 2, integral 0 sampai 1, ini kan bisa kita tuliskan sebagai R kali R kuadrat. Berarti R kuadrat dr d theta. Ini nomor 4. Kita lanjut ke nomor terakhir. Di sini kita punya, hitunglah integral pada lintasan C. Fungsinya seperti ini. Dengan C itu lintasan segitiga dengan titik-titik sudut sebagai berikut. Oke, berarti kita gambar dulu lintasan C-nya. Lintasan C itu gimana? 0,0, kemudian 2,3. Apa 2,3 itu kan berarti kan 2 tuh di sini, 3 tuh di sini, berarti kan gini kan? Terus kemudian 0,3 gini. Terus katanya lintasan segitiga, artinya lintasan segitiga apa? Ya harus muter. Artinya lintasan C itu nanti akan apa? Dia tuh membentuk daerah tertutup. Kalau suatu lintasan membentuk daerah tertutup, ini arahnya kemana? Ini pakai teorema Green, gitu. Kita ingat ya, isi dari teorema Green itu apa? Nanti integral lintasan tertutup C, MDX ditambah NDY, ini sama dengan apa? Double integral S. S itu apa? S itu si daerah yang terbentuk dari lintasan tertutup. Yaitu apa di sini? Dou N dou X minus dou M dou Y dA. Maka kita langsung aja dong. Di sini kan kita punya integral C min Y dx ditambah X dy kan? Perhatikan bahwa ini tuh M dan ini tuh N. Langsung menurut teorema Green, double integral S berarti apa? Dou N dou X berarti apa? Turunan N terhadap X, ya satu kan? Dikurangi turunan M terhadap Y min satu. Berarti double integral S2dA. Ingat, 2 itu kan konstanta boleh ke depan. Double integral 1dA apa? Berarti ini tuh 2 dikali luas S. Luas S itu apa? Dia tuh segitiga yang panjang alasnya tuh 2, tingginya tuh 3. Berarti kan langsung 2 dikali setengah kali alas kali tinggi. Berarti apa? 2 dikali 3 hasilnya 6. Oke, ini untuk pembahasan seluruh UP Mat 2C. Semoga membantu.